Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa lagi dengan kita. Jadi ini mungkin konten kami berdua yang pertama. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Sarif Fadilah. Kemudian di samping saya Pak Rahmatullah. Jadi kita hari ini sedikit berbincang-bincang tentang bagaimana sih penyuluh itu di era digital sekarang ini. Jadi mungkin langsung saja Pak Rahmat, mungkin bagaimana itu penyuluh kita sekarang di era sekarang yang serba digital ini? Ya, memang kita dituntut untuk kegiatan kita penyuluhan terlihat informasi untuk para petani atau para insan pertanian tentunya harus kita bisa memberikan sejenis ya, namanya juga kita dokumentasi ya. Dokumentasi tadi. Nah, jadi kegiatan itu harus terlihat. Iya. Kemudian media-media materi penyuluhan yang bisa diakses ini di cyber extension ya. Cyber extension. Mungkin banyak sekali situ informasi yang bisa diperoleh. Jadi istilahnya kita untuk zaman sekarang kita harus kegiatan kita itu harus kita kemas di era di semacam video ya atau bagaimana? Ya, terkait dengan dokumentasi tadi ya. Nah, kita harusnya juga harus bisa membuat video yang berkaitan dengan media visual dan audiovisual. Karena media inilah yang membuat para petani itu bisa menyerap informasi penyuluhan dengan mudah. Bahkan kan sekarang itu yang namanya HP ini hampir semua orang. Iya. Karena para petani kelompok itu rata-rata sudah memiliki HP Android. Apalagi kan sekarang penyuluhan itu kita ingin petani milenial ya. Kita ingin petani milenial ya, yang diharapkan pemerintah sekarang ini agar itu menggerak pembangunan ya. Pembangunan sebagai penggerak lah. Jadi memang sekarang ini ya petani kita itu cenderung banyak yang milenial ini kurang tertarik gitu. Jadi memang apabila kita kemas dengan visual ini mungkin mereka tertarik untuk terjun di bidang pertanian tadi. Kemudian untuk bikin videonya itu mungkin gimana ya caranya? Di HP atau langsung ke komputer atau bagaimana? Banyak sekali sebenarnya tutorial yang mengajarkan video itu. Tapi terkait dengan video kita ya, namanya video pertanian. Nah, pertanian tadi. Perlu juga kita harus memahami apa sih video pertanian itu. Nah, ada terbagi 5 Pak Padil. Oh, 5. Ya, ada berupa video dokumenter, ada video berupa cerita, video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini kan seperti langkah kerja, cara pembuatan, nah seperti itu. Video berita, dan yang terakhir itu video presentasi. Jadi ada 5 macam ya? Iya. Jadi saya baru tahu nih. Iya. Jadi mungkin kita jelaskan satu persatu dulu. Untuk yang pertama tadi tentang dokumenter itu bagaimana itu? Nah, seperti kegiatan-kegiatan penyuluhan, temu-temu yang kita rekam atau kita videokan kan. Nah, itu mungkin salah satunya adalah video dokumenter. Betul. Nah, kemudian video cerita itu ya terkait dengan penyuluhan, misalnya kan kita mengolah itu pemeran artisnya siapa. Oh gitu, petani langsung boleh? Silakan, penyuluh bisa kan. Boleh. Kemudian menyusun naskah. Bagaimana layaknya video cerita lah. Nah, jadi kita adegan seputar pertanian. Itu yang keberapa tuh? Yang ke video cerita. Nah, video berita. Berita, ada lagi berita. Video berita ini tentunya kan video yang berkaitan dengan berita pertanian. Itu boleh berita yang dari luar enggak? Bilanya kita ngambil dari mungkin dari cerita penyuluhan dari teman gitu, kita masukkan. Ya bisa. Bahkan kan video berita ini bukan hanya terjadi serangan hama penyakit, itu salah satu video berita juga, informasi. Nah, kemudian video pembelajaran. Video pembelajaran itu kayak kita membuat pengolahan hasil ya, demonstrasi kita memasak atau bikin PR gitu ya. Nah, itu bahan dan alat, langkah kerjanya itu diurutkan satu persatu, dan
Terakhir Pak, itu video presentasi. Video presentasi itu layaknya seperti video PowerPoint. Ada animasi tag, ada keterangan-keterangan yang menjelaskan ya, seputar materi pertanian. Mungkin seperti itu. Jadi sangat menarik ya. Jadi memang di samping kita mendokumentasikan kegiatan, di situ juga kita kembali belajar tentang yang teknisnya tadi. Tadi kan dibahas sudah macam-macam jenis Betul. 5 tadi. Kemudian ada tahapannya Pak Padil. Oh, ada tahapannya lagi. Jadi kita sebelum melaksanakan video media visual dan audiovisual ini ya, kita harus mempelajari namanya ada tahapan. Tahapan pertama itu tahapan praproduksi. Kesiapan kita yang pertama mengatur waktu. Nah, kemudian pemerannya siapa. Nah, terus cara apa ya namanya itu tergantung dari produksi itu. Ya. Mengatur waktunya. Kemudian yang tahapan praproduksi, kemudian tahapan produksinya ya kita itu kan kita harus menyiapkan kameranya apa, apakah menggunakan Android nih ya mungkin apakah menggunakan kamera, sarana prasarananya nih ya HP dulu ya yang paling HP, mudah. kalau tidak bisa mencukupi kita bisa menggunakan open kamera, aplikasi open kamera. Oh, open kamera yang biasa kita ini buat di lapangan. Itu kan lebih detail, fokus bisa dipakai. Kemudian kalau tidak mau kita gunakan tripod agar stabil gitu. Betul sekali. Justru supaya pemirsa yang nyimak ini tidak pusing melihatnya. Kemudian kalau tidak punya tripod nih kan kita kewalahan juga nih penyuluh. Kita gunakanlah handling tangan kita. Bagaimana kondisi kita saat merekam itu stabil. Kemudian kita menggunakan alat perekam atau mikrofon eksternal. Kalau tidak ada ya cukup mikrofon di HP saja. Bisa jelas lah gitu. Nah, kemudian ya banyak sekali sebenarnya gimbal, stabilizer. Tapi kita kan penyuluhannya yang maunya ringkas saja. Menggunakan HP ya. HP saja yang jelas-jelas pasti dibawa oleh penyuluh kita sekarang. Kemudian penerangan nih lampu. Kalau tidak ada lampu ya kita cukup kondisikan dengan cahaya di luar mungkin bisa. Kemudian jangan berhadapan langsung dengan matahari ya, atau cahaya itu sangat sweet lah. Oh gitu. Jadi kalau mataharinya pokoknya mataharinya menghadap kita, gitu ya. Terang lah. Gitu. Tahapan ketiga nih proses editing. Nah, proses editing ini ya aplikasinya apa, software yang digunakan apa, apakah menggunakan Android atau menggunakan komputer. Nah, itu kan banyak sekali tutorialnya. Kita ingin yang paling mudah saja di HP itu pakai apa? Kita biasanya aplikasi Power Director, KineMaster, kemudian yang terakhir publikasi. Tahapan publikasi ini ya penting. Setelah kita mengedit video semua yang sudah disusun videonya, lalu kita publikasi. Itu namanya tahapan publis. Iya, jadi kita sudah mengetahui tadi ada beberapa tahapan dari praproduksi, kemudian sampai editing segala macam. Jadi ini Pak, jadi untuk cara teknik pengambilan video tadi kan tinggal gambar. Oh iya, cara ngambil gambarnya tadi kan dari depan atau dari samping atau bagaimana itu yang paling bagus lah. Biasanya sih ada 7, ada 5 sampai 7. Tapi yang biasa yang kita pakai teknik pengambilan gambar itu yang pertama itu kita bisa menggunakan eye level, artinya sejajar dengan mata. Oh ya, rata gitu ya. Rata ya. Jadi kan istilahnya biasanya itu diambil video sejajar dengan sebahu lah. Sebahu dengan sejajar dengan pengambilannya tuh. Kemudian ada juga yang namanya pengambilan gambar itu dari bawah. Berarti di bawah bahu tadi, bawah lagi. Enggak, biasanya nih di alas lantai gitu. Jadi kita letakkan lurus. Nah, biasanya tuh membuat subjek kita tuh terlihat lebih besar. Nah, biasanya tuh langkah kaki berjalan, Pak. Nah, jadi mulai bawah. Kemudian ada juga yang ngambil dari ketinggian. Oh, ini gimana ini?
Kalau ketinggian itu apa ya? Bird eye namanya Harus mungkin. naik pohon atau bagaimana nih? Bisa di atas gedung atau Oh, kita tidak dari pondok ketinggian. di atas pondok pertemuan tuh. Jadi kan kita biasanya itu visualnya itu menggunakan drone, Pak. Drone lah, Nah, ya, lebih ya, mudah. ya. Nah, jadi Itu yang yang teknologi ya. Iya. Kemudian ada juga yang ngambilnya, jadi dari kamera itu di bawah, jadi letak arah kameranya ke atas pohon-pohonnya gitu. Vertikal gitu atau Ya, mereng? vertikal aja, lurus seperti ini. Nah, jadi Naik ke atas. enggak ya, kita posisikan ke atas. Itu biasanya kan menggambarkan apa, biasa pohon-pohon, pemandangan yang di atas mungkin. Iya. Nah, mungkin. Kemudian ada juga tidak terlalu tinggi, tapi di atas kepala kita videokan ke bawah gitu. Bawah. Nah, mulai atas lah mungkin. Jangan terlalu apa ya, rendah seperti ini kan, tapi di atas. Jadi menggambarkan visualnya ke bawah. Mungkin. Ada lagi? Nah, mungkin sepengetahuan saya itu, Bang. Karena ya itu tadi, teknik pengambilan gambar ini tidak semua harus dipakai, tapi itu untuk menambah frame kita, menambah hasil tayangan kita tuh lebih banyak. Nah, kemudian ada juga teknik pergerakan kamera, Pak. Apa, kameranya bergerak? Enggak, kita ngambil kamera itu otomatis kan kita harus menggerakkan kamera. Nah, yang pertama itu biasanya dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Kan biasa tuh kalau kita mengambil video yang kita nih geser dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kanan ke kiri, betul. Ya. Nah, kemudian ada dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah, jadi sebaliknya. Kemudian ada juga pergerakan kamera itu yang sejajar. Ini terus sejajar visualkan objek itu. Misalnya saat berjalan, tapi kita videonya itu sejajar, menggiring gitu. Jangan diputar ke kiri ke kanan tuh, jangan. Nah, artinya sejajar, mengiringi gitu. Itu tadi kan sejajar, ada yang melingkar. Nah, menggambarkan angle itu di tengah, lalu kita melingkar, memutar. Separuh lingkaran lah. Misalnya ada kerbau rawa, lalu kita berjalan melingkar kerbau rawa. Ya. Mungkin pergerakan kamera itu mungkin variasi. Kemudian ada juga, itu kan ada tadi sejajar ke samping, ada juga dari bawah ke atas. Ya. Bukan dari pergerakan kameranya ke atas, tapi kita sejajar, fokus saja kan kameranya, tapi naik ke atas. Ya. Nah, biasanya itu kan ada di tripod itu. Tinggal kita putar aja kan naik tuh. Oh, betul. Nah, betul. Kemudian kalau kita putar lagi itu bisa turun. Nah, kemudian yang mungkin ada follow. Pergerakan itu mengikuti objek. Apakah itu menggunakan teknik pergerakan kiri ke kanan, yang penting itu mengikuti objek kita yang ingin diambil gambarnya. Iya. Jadi sangat menarik bikin video. Awalnya mungkin agak susah, tapi kalau terbiasa ya gampang. Kan ada kalaunya video itu ada kayak di CapCut kalau nggak salah, atau di TikTok itu sudah ada template-nya. Iya, sudah tinggal masukkan videonya, kita gabung. Nanti sistem atau softwarenya itu mengolah sendiri. Iya. Dia menggabungkan sendiri. Mau lagunya lagu apa terserah. Atau nih ada aplikasi Canva ya. Canva itu sudah ada animasinya tuh, Pak. Tinggal dimasukkan aja. Betul. Banyak sekali pilihan untuk membuat video itu. Tinggal kita saja cari bagaimana tutorial yang sudah ada. Memang harus ini nih, jam terbangnya harus banyak mencoba, supaya karena kalau tidak dicoba itu kita nggak akan bisa sama sekali. Iya teman-teman, mungkin sudah panjang lebar kita menyampaikan tentang penyuluhan di era sekarang ini. Jadi ini segmen terakhir nih. Iya. Jadi apa kiat-kiat untuk penyuluh kita sekarang? Kalau kiatnya ya pertama harus ada kegiatan. Nah kemudian dokumentasikan. Mustahil kalau dokumentasi ada, kegiatannya nggak ada. Nah kemudian penyuluhan harusnya kita memberikan satu media yang
baik untuk ya petani kita agar mereka lebih tahu informasi, tahu pembelajaran apa sih yang ada di penyuluhan itu. Ya. Nah, itu mungkin yang harapan kita sebenarnya juga. Iya. Nah, teman-teman, jadi mungkin ini adalah sekilas dulu. Nanti mudah-mudahan kita bertemu lagi. Nanti ada konten yang lain lah. Kita ingin pertanian kita itu selalu maju. Jadi kami berdua mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di konten berikut.